Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Data Farahiyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini kalau nggak salah video yang ke-10 ya, dari rangkaian pembahasan vektor. Nah, sekarang kita akan melangkah masuk ke pembahasan perkalian vektor cross product ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dot product. Oke, langsung aja yuk. Nah, apa itu cross product ya? Pada cross product, kalau misalnya kita kan sudah belajar dot product ya. Jadi dot product itu hasil perkalian perkalian antara dua vektor yang menghasilkan skalar. Nah, kali ini pada cross product hasilnya adalah suatu vektor. Nah, cross product ini kita bisa aplikasikan pada 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas sampai di 3 dimensi aja pada 3 dimensi. Nah, definisi dari cross product, jika kita memiliki dua buah vektor ya, U dengan komponennya U1, U2, U3 dan juga V, V1, V2, V3 ya, yang merupakan vektor yang ada di 3 dimensi, maka cross product antara keduanya kita lambangkan dengan U cross V ya. Cross di sini dilambangkan dengan tanda silang. Oke, tanda silang seperti tanda kali ya di sini. Nah, U cross V ini ya, kita mencarinya adalah dengan Oke, kita mencarinya adalah dengan menggunakan formula yang sudah ada ya. U2 kali V3 dikurangi dengan U3 kali V2 dikurangi dengan U3 kali V1 dikurangi dengan ini dan ini dan ini ya. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk determinan. Nah, untuk notasi determinannya adalah sebagai berikut. Gampangannya sih kalau buat saya ya, jadi biasanya saya suka menuliskannya seperti ini. Ini U1, U2, U3, kita lakukan cross product. Nah, untuk di baris pertama ya, kita lihat pada baris pertama berarti kita akan menghitung perkalian silang antara baris kedua dan baris ketiga. Jadi yang baris pertama diabaikan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah perkalian antara U2 dikalikan V3 yang dikurangi dengan U3 kali V2 ya, jadi silang ya, U2 kali V3 dikalikan dengan U3 kali V2 dikurangi U3 kali V2. Nah, berikutnya untuk yang pada baris kedua kita akan abaikan yang ada di baris kedua terlebih dahulu ya. Nah, tapi kali ini kita balik, bukan lagi dari samping, bukan lagi seperti ini ya. Saya tulis. Jadi bukan lagi seperti ini ya, bukan ini dulu ya, tapi kita akan menghitung yang dari U3 ke V1 terlebih dahulu. Jadi U3 dikalikan V1 dikurangi dengan U1 kali V3. Oke, Anda nanti bisa cocokkan dengan yang ada di formula atas. Nah, pada ini yang terakhir ya, kita akan kalikan baris pertama dan baris keduanya. Nah, kita kalikan U1 kali V2 dikurangi dengan U2 kali V1. Nah, oke, kita dapatkan rumusan seperti ini. Sama ya dengan formula pada 1A ini. Oke. Silakan sih Anda bisa pilih yang mana yang mudah Anda ingat ya. Tapi kalau bisa jangan dihafal, tapi Anda pahami bagaimana teknik menghitungnya. Nah, untuk perhitungan determinan juga, determinan itu kan berarti kita kalikan silang juga ya. Jadi di sini adalah U2 kali V3 dikurangi dengan V2 kali U3 dikurangi dengan ini juga U1 kali
U1 kali V3 dikurangi dengan V1 kali U3 dan seterusnya. Ya, jadi hampir sama. Jadi konsepnya sama, perkalian silang ya, dan hasilnya juga sama. Nah, ini adalah hubungan antara cross product dan dot product. Nah, yang kita tahu bahwa dot product antara vektor U ya, ini vektor U di dot product kan dengan U cross V akan menghasilkan 0 ya, akan hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena vektor U cross V ya akan ortogonal atau tegak lurus dengan vektor U itu sendiri. Ya, sama halnya dengan yang poin B. Yang poin B itu juga V dot U cross V ya akan sama dengan 0 juga, karena U cross V akan ortogonal terhadap vektor V. Nah, sorry ya, ini keluar terus ya, saya nggak tahu kenapa kok dia keluar terus ya, padahal saya pengennya nulis ya. Nah, pada poin yang C ada ini Lagrange identity ya, saya nggak tahu gimana ini bacanya, Lagrange atau apa ya, nama orang ya yang jelas. Nah, jadi dia memberikan suatu persamaan bahwa kalau kita cari norm dari vektor U cross V, jadi hasil dari U cross V kan vektor ya. Kalau kita coba cari normnya, hasilnya adalah U kuadrat. Hasilnya adalah norm U kuadrat dikalikan norm V kuadrat dikurangi dengan dot product antara U dot V yang kita kuadratkan. Nah, yang poin D ya, poin D itu adalah cross product dari 3 buah vektor ya, akan menghasilkan ini ya, U dot W dikalikan dengan V dikurangi dengan U dot V dikalikan dengan W ya, hasilnya adalah vektor juga ya yang di sini. Nah, senada dengan yang poin E juga. Nah, poin D dan E menunjukkan hubungan antara cross product dan dot product. Oh ya, semuanya ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah properties dari cross product atau sifat-sifat dari cross product. Nah, cross product ini kalau kita balik ya, jadi misalkan U cross V ya. Kalau sorry ya, ini kenapa saya nggak tahu ini kenapa selalu muncul. I don't know. Kalau kita coba U cross V dan kita balik V cross U, maka konsekuensinya kita harus memberikan tanda negatif di tengahnya, sebelumnya, karena hasilnya kan vektor ya, maka kalau vektornya kita balik, maka kita harus memberikan tanda minus, artinya arahnya kan juga berbeda 180 derajat. Nah, yang pada poin B ya, ini adalah cross product dari suatu penjumlahan. Kalau ini sama ya, jadi U cross V ditambahkan dengan U cross W. Nah, yang poin C juga, ini juga kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita cross productkan ya, sama konsepnya dengan yang B. Nah, untuk poin D, kalau kita kalikan dengan suatu skalar, jadi skalar ini bisa kita kalikan terlebih dahulu dengan salah satu vektor, baru kita crosskan. Boleh. Nah, untuk yang E, kalau cross product dengan 0, ya hasilnya adalah 0. Dan poin yang F, cross product dengan vektor itu sendiri juga hasilnya adalah 0. Oke. Nah, di sini kita akan memahami standar unit dari suatu vektor. Nah, suatu vektor yang ada di 3 dimensi biasanya kita rupakan atau biasanya kita berikan dia suatu unit ya. Kalau dalam X unitnya adalah I ya, kita lihat gambar terlebih dahulu, gambar grafik. Kalau vektor Y unitnya adalah J, dan kalau vektor Z unitnya adalah K. I, J, dan K masing-masing merupakan vektor satuan dari kalau I berarti di sumbu X, J di sumbu Y, dan K juga di sumbu Z. Nah, untuk ketiganya ya, gabungan dari ketiganya, kalau kita punya vektor V yang dia komponennya adalah V1, V2, dan V3 ya, maka masing-masing kita berikan unitnya ya. Jadi V1
dikalikan dengan I, V ditambah dengan V2 dikalikan dengan J ditambah dengan V3 dikalikan dengan K. Ya, artinya apa? Kalau kita tuliskan dalam bentuk IJK, kita nggak lagi menggunakan koma, tapi kita gunakan tanda plus, ya, plus atau minus, ya, tergantung dari nanti dia arahnya kemana. Nah, jadi contohnya seperti ini, ada vektor 2, min 3, dan 4 ya. Maka kita tuliskan 2i min 3j ditambah 4k ya. I, j, dan k adalah satuannya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kalau cross product ya, jadi kita menggunakan aturan tangan kanan ya untuk cross product ini. Artinya gini, kalau I kita cross productkan dengan J, hasilnya adalah K. Kalau K kita cross productkan dengan I, hasilnya adalah J. Kalau J kita cross productkan dengan K, hasilnya adalah I. Nah, ini nih di sini. Jadi kita menggunakan aturan tangan kanan ya, artinya bergeraknya adalah ke kanan. Ya, counterclockwise ya. Kalau jarum jam itu kan bergerak dari angka 12, 1 itu kan ke kiri ya. Nah, sedangkan ini kita ke kanan. Jadi berlawanan arah jarum jam. Artinya apa? Kalau kita cross productkan unit yang sama ya, dia akan menghasilkan 0. I cross I, J cross J. Muncul lagi deh dia. Dan K cross K itu juga hasilnya adalah 0. Tapi kalau kita cross productkan yang berbeda ya, I cross J, selama dia bergeraknya counterclockwise, selama dia bergeraknya ke arah kanan, jadi mengikuti arah tangan kanan gini, I ke J hasilnya adalah K, positif. Nah, tapi kalau J ke I, J cross I hasilnya adalah min K. Ya, sebenarnya nggak usah bingung, nanti satuan ini akan kita tempelkan pada cross product seperti ini. Bentuk determinan dari suatu cross product. Nah, jadi U cross V ya, kita bisa tuliskan seperti ini, I, J, K. Ya, di bawahnya adalah U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Mungkin dulu di SMA Anda juga pernah belajar yang seperti ini ya. I, J, K, I, J ya. Dengan ini adalah U1, U2, U3. Ini kita ulangi lagi, U1, U2, V1, V2, V3, V1, V2. Maka kalau kita ingin mencari cross productnya atau determinannya gitu ya, sama ya, cara mencari determinan matriks 3x3 juga seperti ini ya. Ini ya. Berarti U2 min V3 dikurangi dengan nih. Jadi yang ke arah sini adalah negatif. U2 kali V3. Kacau nih. Ini adalah positif dan yang sini negatif ya. Yang J juga, yang ini juga positif. J, yang K juga ini positif juga. Sedangkan yang ke arah sini negatif. Ini kalau yang J di sini dan ini kalau yang K di sini ya. Artinya nanti sesuai dengan satuannya ya, I, J, K, nanti akan kita dapatkan bentukan yang sama seperti cross product yang di awal, hanya kita tambahkan unitnya, satuan unit. Nah, ini ada contohnya ya. Oke, Anda bisa pelajari. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita gunakan aturan tangan kanan. Pada cross product ya, ini adalah pembuktian ya. Bagaimana U cross product V cross product W ya, hasilnya akan sama dengan U cross product V terlebih dahulu, baru cross product dengan W. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kita skip aja. Nah, saya kira cukup sampai sini dulu pembahasan kita tentang cross product. Pada video berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana mencari luasan ya yang dibentuk oleh dua buah vektor ya.
luasan jajar genjang yang dibentuk oleh dua buah vektor dengan menggunakan cross product ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.